Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan atas kesempatan buat hari-hari yang Tuhan percayakan bagi kita. Kita boleh pakai untuk bersekutu dengannya, terkhusus di malam hari ini dalam persekutuan doa Rabu malam. Kita tahu hidup ini singkat terbatas, karena itu kita tidak mau menyia-nyiakan waktu yang ada hanya berlalu begitu saja. Tapi kita mau mempergunakan untuk dekat dengan Tuhan, supaya kita lebih mengerti, memahami maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kesempatan dan waktu tidak dapat diulang lagi. Karena itu hidup ini adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Kita siapkan hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat waktu dan hari-hari yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami boleh pakai untuk selalu dekat denganmu. Terkhusus di malam hari ini dalam persekutuan doa Rabu malam, Engkau mempersatukan hati kami. Kami bersama-sama mau bersekutu denganmu. Kami mau menaikkan puji-pujian bagimu. Kami mau mendengarkan firman-Mu dan berdoa kepadamu. Bapa, Engkau memberkati setiap kami, sucikan, kuduskan hati kami, ampuni segala salah, kekurangan, keterbatasan kami, untuk kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Dan kami percaya persekutuan doa malam hari ini membawa berkat, kuasa, dan kebaikan bagi kami semua. Kami serahkan persekutuan doa kami di malam hari ini hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semusim sudah hampir berlalu kita lewati bersama-sama dengan Tuhan di tahun 2020 ini. Begitu banyak kita rasakan penyertaan dan perbuatan Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita. Apakah respon kita atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita, selain kita mau mengasihi Dia, mencintai dan setia kepadanya untuk selamanya? Ku tetap cinta Yesus. Kiranya pujian ini menjadi statement kita di hadapan Tuhan. Kita sambut berkat Tuhan dalam firman-Nya. Ku tetap cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini
layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dalam Mazmur 6 ayatnya yang pertama sampai ayat 11. Sekali lagi Mazmur 6 ayat 1 sampai 11. Namun saya hanya akan membacakan ayatnya yang ke-9 sampai 11, sisanya Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah. Mazmur 6 ayat 9 sampai 11. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada hari ini yaitu Allah mendengar. Berbicara soal mendengar, saya teringat teman saya pernah berkata bahwa mendengar itu perlu karunia. Tapi saya pikir kenapa sampai perlu karunia ya? Kan rasanya semua orang juga bisa mendengar gitu, nggak usah pakai karunia juga bisa gitu. Yang umumnya saya pikir orang butuhnya karunia berbicara. Gimana caranya supaya bisa berbicara di depan umum, gimana caranya bisa berbicara dengan pede dan nyambung dengan orang lain. Tapi ternyata mendengar itu juga bukan hal yang mudah Bapak Ibu Saudara. Yang saya maksud di sini yaitu mendengarkan yang bukan mendengar terus lupa, tapi sungguh-sungguh mendengarkan. Nah, untuk sungguh-sungguh mendengarkan ini kita membutuhkan 3 hal. Yang pertama, waktu. Ketika kita sungguh-sungguh mendengarkan orang, kita memberikan waktu kita untuk mendengarkan orang lain. Waktu yang harusnya kita gunakan untuk belajar mungkin, atau bekerja, atau beristirahat, kita gunakan untuk mendengarkan orang itu. Nah, yang kedua, hal kedua yang dibutuhkan untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh yaitu fokus. Fokus di sini dibutuhkan untuk kita bisa mengerti apa yang sedang dibicarakan orang lain. Jadi tentunya orang yang berbicara juga tidak mau kalau misalnya kita mendengarkan dia sambil melakukan hal yang lain. Maka dari itu kita perlu fokus ketika mendengarkan orang lain. Yang ketiga, hati. Ketika mendengarkan orang lain, kita tentunya perlu memakai hati untuk mengerti, hati untuk berempati, memahami sebenarnya apa yang sedang dirasakan orang yang sedang bercerita kepada kita. Jadi Bapak Ibu, mendengarkan ini bukanlah hal yang mudah sebenarnya, dan dibutuhkan hati yang mengasihi untuk kita dapat mendengarkan dengan baik. Nah, di dalam perikop yang tadi kita baca, ada penggunaan kata-kata mendengar yang cukup signifikan di sini. Nah, mari kita melihat Mazmur ke-6 yang ditulis oleh Daud ini. Nah, tampaknya ketika Daud menulis Mazmur ini, dia sedang berada dalam pergumulan yang cukup berat, bahkan sangat berat. Tapi di sini kita tidak bisa memastikan sebenarnya Daud ini bergumul apa, karena Mazmur biasanya dipenuhi dengan penggambaran-penggambaran atau metafora gitu. Nah, tapi di sini di dalam ayat 1 sampai 8 kita bisa lihat bahwa mungkin dia bergumul akan sakit penyakit, bisa jadi dia bergumul akan masalah hidup, dan juga mungkin dia bergumul menghadapi musuh-musuh yang sedang menyerang dia. Nah, di sini yang pasti Daud, yang kita bisa pastikan adalah Daud bergumul sangat berat. Tapi di dalam kegentarannya, di dalam pergumulannya, di sini Daud memberanikan diri untuk datang kepada Tuhan. Dia memberanikan diri untuk memohon belas kasihan Tuhan dan pengampunan Tuhan. Dia meminta agar Tuhan memperhatikan dan melihat penderitaannya.
Bapak Ibu, di sini terlihat bagaimana Daud begitu berharap pada pertolongan Tuhan di dalam pergumulannya ini. Nah, di dalam pasal 6 ini ternyata tidak hanya berisi doa permohonan Daud kepada Tuhan saja, tetapi ada juga perkataan Daud kepada orang lain, yakni di ayat 9 sampai 11. Tapi Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita melihat dengan lebih jeli lagi. Di ayat 1 sampai 8 itu ada mood atau suasana di mana Daud begitu takut akan pergumulannya. Tapi di ayat 9 dan 11 Daud seakan-akan begitu berani menghadapi musuh-musuhnya. Sampai di ayat 9 dia berkata, "Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan." Wah, ini sebuah kalimat yang cukup berani. Padahal kalau kita lihat di satu sisi dia takut, tapi di sisi lain dia bisa tiba-tiba berani. Nah, kita nggak bisa memastikan sebenarnya apakah ada jeda waktu selama ayat 8 sampai 9 ini, atau kita juga tidak bisa memastikan apakah Tuhan sudah menjawab doa Daud di sini. Tapi ada satu hal yang bisa kita pastikan, mengapa Daud bisa berubah 180 derajat dari yang tadinya takut menjadi berani. Kita lihat di ayat 9 dan 10. Di situ ada kata, "Sebab Tuhan telah mendengar tangisku." Di ayat 10, "Tuhan telah mendengar permohonanku." Dan 10b, "Tuhan menerima doaku." Jadi Bapak Ibu Saudara, kekuatan Daud, keberanian yang diperoleh Daud didapatkan karena dia tahu doa-doa dia didengar oleh Tuhan. Doa-doa dia diterima oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa dengan tahu kalau Tuhan mendengar doa kita, kita bisa ada perubahan, ada suasana hati yang berbeda, ada keberanian di sini. Nah, di sini Daud tahu, karena ketika Tuhan mendengar doanya, Tuhan akan bertindak. Daud tahu kalau Tuhan yang dia punya adalah Tuhan yang sangat peduli kepada umatnya, apalagi umatnya sudah berseru meminta pertolongan Tuhan. Maka dari itu meskipun Daud harus melewati pergumulan yang berat, Daud tahu kalau Tuhan akan menolong dia. Meskipun dia harus menghadapi musuh yang paling berat sekalipun, Daud tahu Tuhan akan ada untuk menguatkan dia. Nah, inilah kekuatan besar dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada Daud. Bapak Saudara mengetahui kalau doa-doa kita didengar oleh Tuhan adalah sebuah kabar baik. Karena kita tahu ada satu pribadi yang begitu peduli kepada kita. Karena kita tahu di dalam pergumulan kita tidak sendirian. Mungkin ada begitu banyak orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Mereka yang merasa kesepian, bahkan ada yang memutuskan untuk bunuh diri. Mungkin mereka merasa tidak ada satu orang pun yang mau mendengarkan mereka dan mengerti mereka. Nah, marilah kita sebagai umat Allah, sebagai terang, mari kita menyediakan diri kita untuk menjadi wakil-wakil Allah di dunia. Menjadi orang yang dipakai oleh Allah untuk menjadi telinga bagi orang lain. Menjadi orang yang bukan hanya mendengar lalu lupa, tapi kita mencoba memahami situasi orang lain. Bapak Ibu Saudara, Allah memanggil kita bukan untuk hidup sendiri-sendiri, tapi kita dipanggil, disatukan di dalam gereja sebagai umat Allah untuk bersama-sama menjalankan misi Allah. Di sini Allah ingin kita bersatu dan saling menguatkan. Kita saling mengingatkan bahwa kita punya Allah yang begitu peduli kepada kita. Bapak Ibu Saudara, menjalani kehidupan kita sehari-hari di dunia bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu kita perlu terus diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Marilah kita pakai pendengaran kita, hati kita, fokus kita dan waktu kita untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, dan untuk mendengarkan orang lain yang sedang bergumul. Dan biarlah ketika kita merasa begitu lemah, dan ketika kita merasa kekuatan kita sudah tidak ada, mari kita tetap setia datang kepada Dia di dalam doa, seperti Daud yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan dan memperoleh kekuatan untuk menghadapi pergumulannya. Biarlah di dalam pergumulan kita boleh mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami punya Allah yang peduli kepada kami.
Kami bersyukur Engkau Allah yang selalu mendengar doa-doa kami. Dan biarlah kami tahu, karena Tuhan mendengar doa kami punya pengharapan, kami punya kekuatan yang baru untuk menjalani kehidupan kami. Tolong setiap kami ya Tuhan, untuk tetap dapat setia berdoa kepada Engkau. Bahkan Tuhan pakai kami untuk menjadi telinga bagi orang-orang yang butuh didengarkan, yang sedang bergumul. Pakai kami ya Tuhan. Inilah doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa saya sudah melayani di sini selama kurang lebih 3 bulan. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap badan pengurus dan jemaat di tempat ini atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa melayani. Dan pengalaman pelayanan saya di tempat ini sungguh menjadi berkat bagi saya secara pribadi, dan kiranya juga dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan jika di semester depan saya masih kuliah online, mungkin masih ada kemungkinan saya diberikan kesempatan untuk tetap membantu pelayanan di tempat ini. Ya, terima kasih atas dukungan Bapak Ibu Saudara di tempat ini, dan biarlah kita dapat menjadi umatnya yang tetap setia berdoa, karena kita tahu Allah selalu mendengarkan doa kita. Selamat berdoa, Tuhan Yesus memberkati.